Halo semuanya, welcome back YouTube channel. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan kalian semuanya dalam mata kuliah manajemen kelas. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu konsep dasar pengelolaan kelas, prinsip pengelolaan kelas, pendekatan dalam manajemen kelas, serta pengelolaan lingkungan belajar. Tapi sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya bawakan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Febrina Guru Sembiring, NPM 1805030045, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Quality Medan, dengan mata kuliah manajemen kelas, dosen pengajar Bapak Abdul Rahman, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan hari ini. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai prinsip dasar pengelolaan kelas. Sebelum mengetahui konsep dasar pengelolaan kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang berupaya menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjalinnya proses belajar mengajar dengan baik. Kelas merupakan suatu lingkungan belajar yang diciptakan berdasarkan kesadaran kolektif dari suatu komunitas yang relatif memiliki tujuan yang sama. Sedangkan guru merupakan pemegang peran utama dalam proses belajar mengajar. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sehingga memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwasanya pengelolaan kelas harus meliputi 1. Guru mengatur tempat duduk sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti siswa. Guru harus bisa menghargai siswa. Guru harus memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Guru harus menyesuaikan mata pelajaran dengan kecepatan atau kemampuan belajar siswa. Guru harus menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keamanan para siswa. Selain itu, guru juga harus menghargai setiap pendapat dari siswa dan tidak membeda-bedakan baik itu suku, ras, agama, ataupun jenis kelamin dari siswa. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah pegangan atau acuan yang memiliki pokok dasar berpikir atau bertindak bagi seorang pendidik dalam usaha menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisinya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari, waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah-ubah. Untuk itu, prinsip pengelolaan kelas diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh sekolah. Menurut Jamarah, prinsip dalam pengelolaan kelas yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan, 2. Tantangan, 3. Bervariasi, 4. Keluasan, 5. Penekanan pada hal-hal yang positif, 6. Penanaman disiplin diri. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Kelas merupakan tempat untuk belajar yang di dalamnya terdapat siswa dengan berbagai latar belakang, karakter, kepribadian, dan tingkah laku yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan pendekatan dalam menghadapi hal tersebut. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun macam-macam pendekatan yaitu: 1. Pendekatan otoriter, yaitu merupakan suatu pendekatan yang pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi, merupakan pendekatan yang memandang manajemen sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan pada perilaku guru yang memanusiawi, sedangkan dalam pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi siswa. Lanjut, yang ketiga ada pendekatan permitif, yang keempat ada pendekatan buku masak, yang kelima ada pendekatan instruksional, yang selanjutnya pendekatan pengubahan tingkah laku, selanjutnya ada pendekatan iklim sosio-emosional, selanjutnya ada pendekatan proses kelompok, pendekatan ekletik, dan pendekatan analistik pluralistik. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an, mempunyai arti ketata laksanaan, tata pimpinan, atau bisa disebut juga memanajemen. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual kelas. Macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu lingkungan belajar indoor, yaitu yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswa sebagai sumber belajar. Contohnya ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang auditorium, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan belajar outdoor, contohnya seperti lapangan sekolah. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yaitu yang pertama, kita harus memahami sifat yang dimiliki oleh siswa, memahami perkembangan kecerdasan siswa secara pribadi lepas pribadi, mengenal siswa secara perorangan, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian. Baiklah, sekian materi dari mata kuliah manajemen kelas. Lebih kurangnya saya minta maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.